Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Oke, alhamdulillah. Hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan materi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar dengan tenang, kita bisa belajar dengan nyaman, sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari hari ini. Olehnya itu, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh teman kita, Fadil. Silakan Fadil pimpin temannya. Oke, berdiri. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Setelah kita sama-sama berdoa, seperti biasa sebelum kita masuk pada pelajaran, kita biasakan membaca surah-surah pendek yang ada dalam Al-Quran. Hari ini siapa yang bisa memimpin temannya baca surah-surah pendek? Oke, Nisca, silakan pimpin temannya. Teman-teman, mari kita membaca Al-Quran bersama-sama. Dimulai. Allah Samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengucapkan terima kasih kepada Fadil dan Nisca karena telah memimpin teman-temannya untuk membaca doa dan membaca surah pendek. Oke, selanjutnya hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Ada urusan keluarga. Oke, kita doakan mudah-mudahan urusan teman kita Ramzinal dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita lanjut ya. Sebelumnya, siapa di sini yang punya cita-cita? Angkat tangan. Saya. Oke. Jadi, sebagai pelajar tentu kita harus punya impian, kita harus punya cita-cita semua. Karena setiap kita berhak untuk mempunyai impian dan cita-cita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mewujudkannya? Maka salah satu caranya adalah dengan menjalani proses sebagai pelajar, sekolah baik-baik, rajin membaca, dan seterusnya. Karena dengan sekolah, maka apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Menjadi generasi digital yang berkarakter. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa baca di atas? Coba Aisyah baca tujuan pembelajaran yang pertama. Jelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul. Oke, bagus. Oke. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran DBL, yaitu Differentiated Based Learning, yaitu pembelajaran yang dikerjakan nanti masing-masing dari kalian akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang suka belajar dengan visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Nanti akan dibagi siapa yang akan masuk ke dalam kelompok audio, visual, dan kinestetik berdasarkan
hasil dari tes asesmen diagnostik yang telah kita lakukan pada pertemuan pertama. Sekarang di sini ada pertanyaan pemantik sebagai tes awal terkait dengan pengetahuan kalian terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama pertanyaannya, apa yang kamu pahami tentang tugas Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah? Kemudian yang kedua, mengapa kita sebagai umat Islam harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Kemudian yang terakhir, apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul masih relevan di era digital sekarang ini? Nah, pertanyaan dan jawabannya kalian catat di buku tugas masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan pemantik ini. Mulai dari sekarang. Oke, semua sudah selesai? Oke, kalau begitu dari perwakilan kelompok 1, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Oke, Aisyah. Tugas Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah adalah menyampaikan wahyu dan petunjuk dari Allah kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Oke, berikan tepuk tangan untuk Aisyah. Terima kasih kepada setiap perwakilan kelompok yang telah menjawab dari pertanyaan pemantik ini sebagai tes awal dari pengetahuan kalian. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran inti pada materi kita hari ini. Di awal materi kita pada hari ini, di sini ada sebuah video edukasi tentang meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul. Mari kita menyaksikan videonya bersama-sama. Oke. Assalamualaikum, Pak. Papa pulang nih. Waalaikumsalam, Pak. Capek, Pak. Gimana kerjaan hari ini? Lancar aman terkendalikan? Ya, lumayan, Mah. Ya udah, segera bersih-bersih ya, Pak. Ntar lagi Mama siapin makan malam. Alhamdulillah. Loh, Mah? 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 Pasti nonton drama kesukaan nih. Pantes langsung hibrid. Kalau ada orang ngomong, ya didengar dulu, toh. Atau ya dijawab dulu, kagak langsung hibrid gitu, Mah. Dari video edukasi tadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menjawab? Pelajaran pertama dapat kita ambil adalah sebelum melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, sekarang kalian amati, perhatikan, kemudian catat poin-poin penting dari video pembelajaran yang ada di depan. Kalian catat poin-poin pentingnya, nanti kalian pelajari. Oke, kita saksikan videonya bersama-sama. Kali ini kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 8 bab 7, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Fadil. Iman secara bahasa berarti pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Oke, setelah kita menyaksikan video pembelajaran tadi, maka kegiatan selanjutnya adalah diskusi kelompok berdasarkan kelompok gaya belajar kalian masing-masing. Setelah kita di pertemuan pertama mengadakan asesmen diagnostik, maka di sini ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok visual, yang kedua, kelompok audio, dan yang ketiga, kelompok kinestetik. Oke. Kelompok pertama adalah kelompok visual. Oke. Jadi kelompok visual, kalian berdiskusi terkait materi dengan menggunakan buku catatan.
Kalian cari, diskusikan jawabannya dengan menggunakan buku catatan sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian, kelompok audio, kalian berdiskusi dengan menggunakan video pembelajaran. Kalian boleh cari di internet, HP, terkait video yang berkaitan dengan materi pelajaran kita hari ini. Oh ya, kelompok visual bisa juga mencari materi di artikel yang ada di internet dengan menggunakan HP. Silakan. Kemudian, kelompok kinestetik, di sini terdapat flashcard. Jadi dalam flashcard ini terdapat soal, begitu pula dengan jawaban. Nanti kalian cocokkan, cari jawaban yang sesuai dengan soalnya masing-masing. Oke, silakan berdiskusi. Kalian cocokkan yang mana sesuai dengan pertanyaan. Kemudian nanti dipresentasikan. Untuk kelompok audio, kalian perhatikan videonya, kemudian kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, nanti dipresentasikan dalam bentuk video juga. Oke, dalam mengerjakan tugas kelompok ini, saya berikan waktu selama 30 menit. Oke, sudah jawabannya? Oke, jadi nanti jawabannya setelah ditulis, nanti dibuat dalam bentuk presentasi PowerPoint yang dibuat di Canva. Jawabannya. Oke. Oke, nanti kelompok 1, kelompok visual, setelah mendapatkan jawaban nanti dibuat dalam bentuk presentasi PowerPoint. Nanti kalau sudah selesai PowerPoint-nya dikirim ke grup WA. Begitupun dengan kelompok audio. Oke, waktu mengerjakan sudah habis. Jadi setiap kelompok siap-siap untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok visual untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya persilakan ke teman saya, Kaila. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertiannya, pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Oke, sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk kelompok visual. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Setelah kita menyaksikan presentasi dari masing-masing kelompok, di mana presentasinya bagus-bagus, luar biasa, maka kita sampai kepada bagian kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Evan, silakan. Kesimpulannya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul seperti kejujuran, amanah, keadilan, kasih sayang, dan semangat mencari ilmu tetap relevan dan segar, penting untuk diterapkan. Tepuk tangan. Setelah kita mendengarkan kesimpulan dari teman kita Evan, maka kegiatan selanjutnya adalah refleksi materi pelajaran pada hari ini dengan menggunakan media interaktif Quizzes. Silakan siapkan HP-nya masing-masing, masuk di aplikasi Quizzes. Yang sudah masuk di aplikasi, silakan masukkan passwordnya. Oke, 3, 2, 1. Kita lihat siapa yang peringkat 1. Setelah kita melakukan refleksi menggunakan media interaktif Quizzes,
Maka selanjutnya kita refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Di sini terdapat 3 pertanyaan terkait dengan kegiatan belajar kita hari ini. Silakan kalian catat di bukunya jawabannya, kemudian nanti dikumpulkan kepada Bapak. Oke, siap? Siap? Terima kasih atas jawaban kalian masing-masing. Mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang untuk melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan inspirasi Al-Quran, yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran yang moderat. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta salah satu di antara kalian untuk memimpin membaca doa setelah belajar. Siapa yang bersedia? Oke. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih kepada Olan telah memimpin teman-temannya. Untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.